Halo Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Ayo Indonesia, semangat, ayo terus, kamu pasti bisa. Aduh, gregetan plus deg-degan deh kalau lagi ngedukung Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 ini. Persaingannya ketat banget, atlet lawan juga jago-jago. Tapi dengan doa, pasti atlet Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau kita ngomongin atlet, salah satu dari mereka pun pernah loh mengalami musibah saat bertanding. Bahkan hingga membuatnya cedera parah dan absen dari pertandingan di kancah internasional dengan sangat lama. Wah, musibah seperti apa ya yang menimpa para atlet? Dan siapa saja ya atlet yang pernah terkena musibah tersebut? Simak Kepopedia sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah atlet apes kena musibah fatal saat pertandingan di Olimpiade versi dari Kepopedia. Pesenam yang patah kakinya. Kalau kita bahas cabang olahraga senam, pastinya kebanyakan dari Kepo Lovers sudah tahu bahwa para atlet senam ini bisa menampilkan gerakan akrobatik yang sangat luar biasa. Nah, hal inilah yang menjadi daya tarik utama olahraga senam ini. Namun itu semua juga mempunyai resiko yang besar loh. Musibah juga dapat menimpa para atletnya. Samir Ait Said merupakan pesenam pria asal Prancis mengalami musibah yang mengerikan loh guys. Ia mengalami cedera patah kaki kiri saat berlaga di Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016. Said yang bermain di nomor meja lompat pria atau table vaulting, cabang olahraga senam artistik, mengejutkan penonton karena suara patah kakinya bergema. Hal ini membuatnya meninggalkan pesta olahraga akbar itu lebih cepat untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Hal ini menjadi mimpi buruk dan hal yang ditakutkan oleh setiap atlet senam. Aduh guys, nggak tega ngelihatnya. Sudah sakit karena cedera, pasti hatinya juga menangis nggak bisa memberikan hasil terbaik di Olimpiade yang telah diimpikannya itu. Semoga cepat sembuh ya mas dan kembali bertanding dengan gagah. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Ngilu, sikunya terkilir. Selanjutnya kita bahas cabang olahraga untuk para manusia terkuat, yaitu angkat besi. Para atlet angkat besi ini memang luar biasa. Dengan badannya yang tidak begitu besar, mereka mampu mengangkat beban hingga ratusan kilo. Wow, kuat banget ya guys. Namun olahraga ini memang mempunyai resiko cedera yang besar jika tidak dilakukan dengan teknik yang baik. Andranik Karapetyan yang merupakan atlet angkat besi dari Armenia mengalami cedera horor. Siku sebelah kirinya patah setelah dia gagal mengangkat beban seberat 195 kg. Awalnya, lifter berusia 20 tahun itu bisa mengangkat beban tersebut. Namun saat dia mencoba mengangkat beban melewati kepalanya, Karapetyan langsung teriak. Tulang sendi siku tangan kirinya keluar dari jalur. Memang musibah gak ada yang tahu ya guys kapan akan datang. Ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita saat berolahraga, tetap berhati-hati dan melakukan peregangan dengan maksimal agar meminimalisir cedera ya Kepo Lovers. Berbahaya salah mendarat di cabang olahraga senam. Memang cabur senam punya resiko yang tinggi untuk cedera. Pesenam wanita asal Inggris Raya, Ellie Downey, juga mengalami cedera horor saat tampil di nomor senam lantai. Atlet berusia 17 tahun itu mendarat dengan posisi yang salah setelah melakukan gerakan salto. Dia mendarat dengan kepalanya terlebih dahulu. Walau begitu,
dia tetap mencoba melanjutkan perlombaan. Tetapi tidak lama dari itu dia kembali berhenti karena mendengar suara menggeretak di lehernya. Aduh, ngeri banget gak sih guys? Karena salah jatuh jadi bisa membuat cedera parah sang atlet. Hebat dan salut deh buat mbaknya. Sudah cedera tetapi masih mencoba bangkit dan meneruskan lomba. Semua itu untuk memberikan yang terbaik untuk negara tercintanya. Aku juga yakin atlet Indonesia yang berjuang di Olimpiade pasti juga rela habis-habisan demi memberikan hasil yang membanggakan untuk Indonesia. Semangat untuk para atlet Indonesia! Kecelakaan di balap sepeda. Bersepeda menjadi hobi yang banyak orang gandrungi saat masa pandemik ini. Selain menyenangkan, bersepeda juga baik untuk kesehatan loh guys. Di Olimpiade juga diselenggarakan balap sepeda jalanan. Pada cabang ini, para atlet harus menempuh jarak ratusan kilometer untuk mencapai garis finish. What? Ratusan kilometer? Bisa dibayangin gak sih guys? Kita gowes sepeda ratusan kilometer. Aduh, kalau aku sih udah deh nyerah aja, nggak kuku. Kecelakaan juga banyak terjadi di cabur ini. Pembalap sepeda asal Belanda, Annemiek van Vleuten, dibawa ke rumah sakit. Dia mengalami kecelakaan saat melintasi jalanan menurun 10 km jelang garis finish. Saat itu, Van Vleuten sedang memimpin balapan yang menempuh jarak 137 km. Atlet berusia 33 tahun tersebut terjungkal di jalanan dengan kepalanya terlebih dahulu menyentuh aspal. Cedera tersebut membuatnya mengalami cedera parah. 3 tulang Van Vleuten retak dan mengalami gagar otak ringan. Aduh, kasihan mbaknya. Cederanya sampai parah gitu loh, K-pop lovers. Cepet sembuh ya mbak. Atlet Indonesia yang terkena musibah di Olimpiade. Musibah saat bertanding juga dialami oleh atlet Indonesia. Atlet BMX Indonesia, Tony Syarifudin, gagal lolos ke babak perempat final balap sepeda BMX Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Penyebabnya, dia mengalami patah tulang di sebelah kiri. Tony terjatuh ketika melakukan lompatan di run kedua. Dia merasakan angin yang sangat kencang saat terbang di udara. Meski mengalami cedera, Tony masih mampu menggowes sepedanya hingga garis finish. Salut sama Mas Tony, walaupun sudah jatuh dan mengalami banyak cedera, tetap melanjutkan balapannya. Semoga banyak pemuda Indonesia yang memiliki semangat juang seperti Mas Tony ini ya guys. Kita juga harus menghargai setiap usaha dari para atlet Indonesia yang berjuang di Olimpiade. Mereka sudah memberikan usaha yang maksimal. Jika belum mendapatkan hasil yang memuaskan, janganlah dihujat ya K-pop lovers. Justru tugas kita untuk memberikan semangat agar bisa mendapatkan hasil terbaik di kesempatan selanjutnya. Apes, cedera ratu bulu tangkis Amerika. Atlet mana sih yang mau cedera saat bertanding? Pastinya tidak ada yang mau dong, apalagi saat dirinya sedang unggul lalu cedera menerpa. Aduh, sedih banget pasti. Namun hal ini menimpa salah satu atlet bulu tangkis asal Amerika, yaitu Zhang Beiwen. Zhang Beiwen sebetulnya punya peluang besar untuk lolos ke babak perempat final Olimpiade Tokyo 2020 dengan merebut game pertama dari He Bingqiao. Namun di game kedua ia mengalami cedera Achilles tendon di kaki kirinya dan terpaksa mundur. Pemain asal Amerika Serikat ini terpaksa keluar lapangan menggunakan kursi roda karena ia tak bisa berjalan. Ankle kakinya juga dibalut.
Shang membuka game pertama dengan kemenangan 21-14 dan menyerah di game kedua pada kedudukan 7-9. Sabar ya Mbak, mungkin memang belum rezekinya. Semoga bisa cepat sembuh dan juara di turnamen selanjutnya. Itu tadi momen apes yang terjadi di Olimpiade. Menurut K-pop lovers, mana nih momen yang paling apes? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel K-poppedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.